Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pagi ceria, sukses, Allahu Akbar. Soli dan Soliha, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kalian belajar melalui video ya. Mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soli dan Soliha, sebelum kita memasuki materi yang dipelajari, Bu Guru mempunyai games tebak kata. Kata yang dimaksud adalah masih tentang kosakata yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, seperti yang sudah kita pelajari saat pekan lalu. Nah, sekarang siapkan alat tulis. Alhamdulillah kalau yang sedang menyiapkan alat tulis. Bagi yang belum, silakan di pause video ini, lalu siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Nah, nanti di games nanti ada pertanyaan. Soli dan Soliha, silakan tulis jawabannya di buku ya. Siap? Nomor 1. Perhatikan gambar yang ada di layar. Dari gambar tersebut dijelaskan dalam kalimat berikut ini. Induk ayam mengerami titik agar menetas menjadi anak ayam. Kosakata apa ya yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang ini atau bagian yang kosong ini, bagian yang hilang ini? Kosakata apa ya? Nah, Bu Guru mempunyai petunjuknya. Kosakata ini terdiri dari 5 huruf. Huruf awalnya adalah huruf T dan huruf akhirnya adalah huruf R. Apa ya? Silakan dijawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah telur. Ya, induk ayam mengerami telur agar menetas menjadi anak ayam. Nomor 2. Perhatikan gambar yang ada di layar. Dari gambar tersebut terdapat penjelasan kalimat, yaitu ulat akan berubah menjadi titik sebelum menjadi kupu-kupu. Kosakata apa yang tepat untuk mengisi bagian yang hilang ini? Nah, berikut petunjuknya. Kosakatanya terdiri dari 9 huruf. Huruf awalnya adalah K. Apa ya kosakata yang tepat? Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah kepompong. Ya, ulat akan berubah menjadi kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Nomor 3. Perhatikan gambar yang ada di layar. Kosakata yang tepat untuk gambar tersebut adalah, sebelum menjawab silakan diperhatikan gambarnya. Di sini ada gambar kelinci. Ya, terlihat ya, kelinci ini mengalami perubahan ukuran tubuh dari usia 9 bulan menuju usia 12 tahun. Nah, mengalami pertambahan
ukuran tubuhnya bertambah besar, bertambah dewasa, bertambah sempurna organ bagian tubuhnya ya. Kira-kira kosakata yang tepat untuk gambar tersebut adalah, nah berikut petunjuknya. Ternyata ada 6 huruf. Huruf awalnya adalah T dan huruf akhirnya adalah H. Kira-kira kosakata yang tepat apa ya? Diingat ya, ini tentang kosakata yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira kosakata yang tepat untuk gambar tersebut adalah? Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah tumbuh. Nah, berikutnya adalah games tebak kata yang terakhir, nomor 4. Perhatikan gambar yang ada di layar. Kosakata yang tepat untuk gambar tersebut adalah, nah terlihat ada seekor induk bebek dikelilingi oleh anak-anak bebek. Ada 4 anak bebek ya. Berikut petunjuknya. Wah, banyak sekali hurufnya. Kosakata apa yang tepat untuk gambar tersebut? Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah berkembang biak. Ya, karena induk bebek ini bertelur lalu menetas menghasilkan anak-anak bebek ya. Sehingga bertambah banyak jumlah bebeknya. Nah, Soli dan Soliha, terima kasih karena sudah mengikuti games tebak kata tentang kosakata ciri-ciri makhluk hidup. Soli dan Soliha, hari ini kita masih mempelajari tentang mencermati kosakata dalam teks yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini materinya seperti pekan lalu, masih tentang mencermati kosakata. Dalam sebuah cerita, kita akan menemukan banyak sekali kata ya. Semakin kalian sering membaca buku, semakin kalian sering membaca suatu teks bacaan, kalian akan banyak mendapatkan kata-kata, menemukan kata-kata yang baru, baik yang sudah kalian ketahui maupun kosakata baru yang kalian baru ketahui. Ada berbagai macam kosakata dalam teks. Kosakata adalah kumpulan kata-kata yang diketahui seseorang tentang suatu hal. Misalnya, kosakata buah, kosakata warna, kosakata benda, kosakata makhluk hidup, kosakata ciri-ciri makhluk hidup seperti yang kita pelajari pekan lalu dan lain sebagainya ya. Jadi ada berbagai macam kosakata dalam teks. Misalnya teks tersebut menceritakan tentang buah-buahan, pasti di dalamnya ada kosakata tentang buah. Misalnya teks tersebut menceritakan tentang makhluk hidup. Nah, pasti di dalam teks tersebut ada kosakata yang menunjukkan tentang makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Setiap kata juga memiliki arti. Arti suatu kata dapat dicari di dalam kamus.
Nah, ini adalah kamus ya, tebal sekali karena kamus ini adalah buku yang berisi kumpulan kata disertai penjelasan artinya. Jadi soli-soliha, kalau kalian membaca buku lalu kalian menemukan kosakata baru yang belum kalian ketahui artinya, kalian bisa mengetahui artinya dengan mencari kata tersebut di dalam buku kamus ini, ya. Selain melalui buku kamus, kalian juga bisa mencari arti suatu kata melalui kamus online, ya. Di internet itu juga bisa dengan bantuan ayah bundanya ya. Solih dan solihah, perhatikan contoh kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Ya. Pekan lalu kita sudah mempelajari kosakata yang menunjukkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada kata bergerak, ada bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan makan. Apakah solih dan solihah mengetahui arti dari setiap kata ini? Ya, mungkin solih dan solihah sudah paham maksud dari kata ini. Tetapi, apakah sudah mengetahui arti yang sesungguhnya? Nah, kita bisa mengetahui arti dari kata-kata ini dengan mencari artinya di dalam kamus ya, benar, di dalam kamus. Setelah kita mencari arti suatu kata dalam buku kamus atau kamus online, nah berikut ini kita akan mendapatkan artinya, mengetahui artinya. Wah, ternyata kata bergerak artinya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bernapas artinya adalah menghirup dan mengeluarkan udara. Tumbuh artinya adalah bertambah besar atau sempurna. Berkembang biak artinya adalah bertambah banyak. Makan artinya adalah memasukkan makanan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Jadi, dengan mencari arti kata dari dalam kamus, kita akan mengetahui arti dari suatu kata, ya. Lalu, bagaimana cara untuk dapat menemukan kosakata dalam suatu teks bacaan yang kita baca? Nah, berikut Bu Guru berikan beberapa cara untuk dapat menemukan kosakata dari teks yang kita baca. Yang pertama, solih dan solihah harus membaca satu persatu kalimatnya dengan teliti. Yang kedua, mencermati setiap kata pada kalimat tersebut. Nah, solih dan solihah ketika membaca suatu teks harus dibaca dengan teliti, tidak terburu-buru di setiap kalimatnya. Lalu diamati atau dicermati setiap kata pada kalimat tersebut. Yang ketiga, memberi garis atau menuliskan kata-kata yang penting. Nah, solih dan solihah ketika membaca lalu menemukan kata-kata yang penting atau kosakata tentang suatu hal, solih dan solihah tandai dengan garis, lalu menuliskan kosakata tersebut, menuliskan kembali kata yang ditemukan dengan huruf yang lengkap. Ya, ditulisnya dengan huruf yang lengkap. Jangan sampai ada huruf yang tertinggal, jangan sampai ada huruf yang hilang karena terburu-buru ketika menulis ya.
lebih baik lebih teliti dalam menuliskan suatu kosakata agar hurufnya lengkap ya. Bu guru mempunyai sebuah cerita. Ayo kita baca ceritanya. Coba amati gambar yang ada di layar. Ada gambar apa ya? Ini ada gambar 3 ekor kelinci. Lalu ada gambar pohon ya. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Kelinci dan pohon mangga di rumah Mita tumbuh dengan baik. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Pohon mangga tumbuh dari biji yang ditanam. Pohon mangga tumbuh dengan subur. Ya, dari cerita ini coba kita temukan kosakata yang menunjukkan tentang makhluk hidup. Coba dilihat dari kalimat ke-1. Ada tidak ya kosakata yang menunjukkan tentang makhluk hidup? Ada Bu, kelinci. Ada juga pohon mangga dan Mita. Coba dilihat di kalimat kedua, ada tidak ya kosakata tentang yang menunjukkan tentang makhluk hidup? Kelinci. Coba kita perhatikan di kalimat ketiga. Ada tidak ya kosakata yang menunjukkan tentang makhluk hidup? Pohon mangga. Di kalimat keempat, ada tidak ya kosakata yang menunjukkan tentang makhluk hidup? Ada juga pohon mangga. Nah, selanjutnya coba kita temukan kosakata yang menunjukkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ya. Coba kita lihat kalimat ke-1. Ada tidak ya kosakata yang menunjukkan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada, tumbuh. Lalu di kalimat kedua ada tidak kosakata yang menunjukkan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada ya, berkembang biak. Ada lagi tidak? Nah, dan melahirkan. Di kalimat ketiga, apakah ada kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ada, biji. Ya. Jadi sebelum menjadi pohon mangga, awalnya adalah dari biji atau bibit yang ditanam. Lalu di kalimat keempat ada kata subur ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup terutama yang dialami tanaman, jika tanaman itu tumbuh dengan sehat dan tumbuh dengan baik, maka disebutnya adalah subur. Nah, lalu kita tuliskan kosakata yang telah kita temukan seperti dalam tabel berikut ini. Alhamdulillah, penjelasan materi sudah selesai. Terima kasih Soli dan Soliha. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Rajin mengerjakan dan menuntaskan setiap tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.